Assalamualaikum sahabat semua, kembali lagi di channel saya Asimanja 14. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film My Lecture My Husband Season 2 episode 5B. Tanpa basa-basi, jom langsung saja ke alur ceritanya. Inggit mencoba mengingatkan Arya jika Arya selingkuh, maka Inggit akan memotong-motong seperti wortel. Lalu Inggit juga akan memakannya. Seketika Arya membayangkan wortel itu bagaikan sesuatu miliknya. Di kafe, Yuda kedatangan customer tempo hari yang memesan dekor lamaran. Customer merasa puas dengan pelayanan kafe Yuda. Yuda pun berterima kasih karena sudah percaya kepada kafenya. Lalu customer ingin Yuda mendirikan camp di acara pernikahan customer minggu depan karena calon istrinya menyukai kopinya. Customer juga meminta Yuda untuk mendekor acara pernikahannya. Namun Yuda mengatakan kalau untuk dekor bukan keahlian Yuda, tapi untuk coffee camp sudah pasti tidak diragukan. Kemudian mereka pun pamit dan titip salam buat tunangan Yuda. Sontak Yuda pun mengatakan kalau mereka masih dalam tahap pacaran. Andre mengejek Yuda sibuk mikirin acara tunangan orang. Kapan mau lamar Iim? Yuda pun kembali mengejek Andre. Kapan jadian sama Rara? Hahaha. Yuda pun meninggalkan Andre dan Rara yang sedang mengerjakan tugas. Kemudian Andre bertanya ke Rara kapan kita jadian. Rara pun tidak menjawab dan meminta Andre untuk fokus mengerjakan tugas. Andre pun mengerjakan tugasnya dengan sangat cepat. Sayangnya jawabannya salah semua sehingga Rara meminta Andre untuk mengerjakannya kembali. Di sisi lain, Inggit dan Arya sedang siap-siap berangkat ke villa. Tiba-tiba Miss Rempong datang menghampiri mereka. Miss Rempong pun bertanya mereka mau pergi honeymoon ya. Namun Arya yang tidak suka, ia pun pamit karena harus secepatnya sampai di villa. Arya juga mengucapkan bye Tante Katy. Miss Rempong kaget dirinya dipanggil Katy karena namanya bukan Katy. Saat di mobil, Inggit tertawa karena Arya memanggil Miss Rempong dengan sebutan Katy. Inggit mengatakan kalau Katy itu panggilannya ke Miss Rempong yang artinya kepo tingkat tinggi. Arya pun merasa bersalah karena sudah memanggil Miss Rempong dengan nama Tante Katy. Tiba-tiba Inggit merasa mual dan pusing. Arya pun menawarkan untuk pergi ke rest area. Namun Inggit menolaknya. Mereka pun sampai di Villa Felix. Felix dan istrinya menyambut Arya dan Inggit dengan sangat baik. Kemudian Jessica menanyakan apakah Inggit baik-baik saja, kok mukanya pucat sekali. Arya dan Inggit pun mengatakan mungkin kita kecapean. Saat di kamar, Inggit kembali menanyakan sesuatu ke Arya. Kenapa Felix masih selingkuh padahal Jessica cantik, tinggi semampai, dan bodinya bagus. Mas Arya juga mau kan punya istri seperti Jessica? Sontak Arya pun menjawab, oh jelas dia cantik, tinggi, seksi. Inggit pun mengatakan, oh gitu, jadi itu tipe Mas Arya ya. Sontak Arya mengelak. Ia juga mengatakan kalau Jessica itu tipenya Felix, sedangkan tipenya Arya ya seperti Inggit. Arya meminta Inggit untuk istirahat, setelah itu kerjakan tugas. Inggit pun meminta Arya untuk membantunya, namun Arya tidak mau karena Arya adalah dosennya. Mereka pun lanjut bakar-bakar di malam hari. Karin tertawa dengan begitu lepas mendengar cerita Arya. Inggit pun merasa cemburu dengan sikap Karin. Kemudian Karin mengatakan bukannya Inggit pernah mabuk berat waktu itu. Arya pun mulai khawatir dengan emosi Inggit. Kemudian Inggit mengatakan kalau ia tidak sengaja meminumnya. Inggit pun pergi ke dapur. Karin mengikuti Inggit. Karin meminta maaf ke Inggit atas perkataannya barusan. Karin juga meminta maaf karena sudah menelpon Arya waktu Inggit mabuk. Inggit pun memaafkan dan mengatakan bukannya Karin emang sering menelpon Arya. Inggit pergi dengan muka manyunnya. Felix meminta minuman yang dibawa oleh Karin, namun Karin mengatakan kalau minuman itu untuk Arya karena tidak ada susunya. Inggit juga membawakan air mineral untuk Arya. Arya pun meminum air pemberian Inggit, namun Inggit juga menyuruh Arya untuk meminum minuman dari Karin sebagai rasa menghargainya. Kemudian Felix bertanya ke Inggit, apakah Inggit sudah ada tempat magang?
Belum sempat Inggit menjawab, Karin mengatakan bukannya Inggit semester 7, kan kalau magang harusnya semester 6. Sontak Inggit pun menjawab, maklum, kan kita masih pengantin baru, jadi nggak fokus deh. Mereka pun tertawa mendengar jawaban Inggit. Felix menawarkan ke Inggit untuk magang di tempatnya dan boleh sekalian ajak teman-teman Inggit. Setelah bakar-bakar, mereka ngobrol bertiga. Tiba-tiba Felix izin untuk melihat Karin di kamar sekaligus ambil minuman. Di sini Karin menanyakan sesuatu ke Arya, di mana saat mereka pacaran dulu, apakah Arya benar-benar mencintai Karin? Arya menjawab kalau saat itu Arya pacaran sama Karin karena hubungan Karin dan Pierre saat itu putus nyambung. Karin kembali bertanya kenapa saat Arya dan Karin terjebak di badai salju, Arya tidak mengajak balikan ke Karin. Arya baru mau menjawab, tapi Felix datang dan menghentikan obrolan mereka. Felix juga mengatakan, ayo lagi ngobrol masa lalu ya. Karin pun ingin menyerang Felix karena perkataannya, tapi bercanda. Di pagi hari, Inggit mual-mual dan pusing. Bahkan Inggit pingsan saat keluar dari kamar mandi. Arya pun sangat panik dan memanggil Felix. Felix terus berusaha menelpon dokter namun tidak tersambung-sambung. Kemudian Jessica menanyakan apa yang Inggit rasakan saat ini. Inggit mengatakan kalau ia mual-mual serta pusing dari hari kemarin. Jessica pun tertawa dan meminta Arya untuk pergi ke apotek membeli test pack. Arya sangat senang mendengarnya. Ia pun bergegas pergi membelinya bersama Felix. Karin pun mengatakan ke Inggit kalau Arya sangat bahagia jika Inggit hamil. Karin dan Jessica pergi ke dapur untuk membuatkan sup buat Inggit. Seketika Inggit termenung dan berharap kalau dirinya hanya masuk angin biasa dan bukan hamil. Arya pun pulang dari apotik. Jessica meminta semua keluar kecuali Arya dan Inggit. Inggit pun mengatakan kalau perutnya sudah enakan. Arya pun senang mendengarnya. Arya meminta Inggit untuk menggunakan test pack, namun Inggit menolaknya. Inggit juga mengatakan kalau dirinya belum siap untuk hamil. Inggit juga menjelaskan kalau ia masih kuliah. Setelah kuliah, Inggit masih pengen kerja dan bahkan menikmati masa mudanya. Arya paham dengan perasaan Inggit, namun Arya berusaha menjelaskan kalau Inggit tidak mengetesnya, Inggit tidak akan tahu dia hamil atau enggak. Namun Inggit tetap tidak mau mengeceknya. Tiba-tiba Karin masuk ke kamar karena HP-nya ketinggalan. Inggit pun semakin marah karena Arya membiarkan Karin masuk saat mereka sedang ngobrol serius. Arya pun meminta maaf untuk masalah itu. Karin membuatkan susu untuk Arya supaya Arya lebih tenang. Namun Arya menolak dan pergi meninggalkan Karin begitu saja. Karin sangat sedih dengan sikap Arya kepadanya. Sebelum pulang, Inggit berterima kasih ke Jessica. Jessica mengatakan apakah Inggit cemburu sama Arya dan Karin? Jessica juga mengatakan gak apa-apa kalau Inggit cemburu berarti Inggit sayang sama Arya. Tiba-tiba Karin datang dan meminta bicara dengan Inggit. Karin meminta maaf karena sudah masuk ke kamarnya di waktu yang kurang tepat. Inggit pun pura-pura memaafkan Karin, padahal ia masih kesal dengan sikapnya. Di pagi hari, Inggit kembali muntah-muntah dan pusing. Inggit pun memberanikan diri untuk menggunakan test pack. Inggit sangat takut jika hasilnya positif karena Inggit benar-benar belum siap untuk menjadi seorang ibu hamil. Inggit sangat berharap kalau hasilnya negatif. Film pun bersambung. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode 6 ya guys. Assalamualaikum.